Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau World Class Government, pemerintah menunjukkan core values dan employer branding ASN atau nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak dan bangga melayani bangsa. Berakhlak sendiri berarti berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kira-kira apa saja ya pengertiannya? Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Sebagai ASN, salah satu fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN adalah sebagai pelayan publik. Apa sih pelayanan publik sendiri? Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lalu, apa yang dimaksud dengan ASN yang berorientasi pada pelayanan? Yaitu ASN yang satu, memahami, memenuhi, dan bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberikan layanan prima dengan sikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, menghargai perbedaan tanpa diskriminasi. Yang keempat, melakukan perbaikan tiada henti dan berinovasi. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabilitas dalam konteks ASN adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik menurut Matsiliza dan Zonke tahun 2017, atau dalam kata lain, amanah. Akuntabilitas berfungsi sebagai kontrol demokratis, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan efisiensi. Bagaimana sih kerangka kerja untuk mencapai akuntabilitas? Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, monitoring kemajuan proses. Yang keempat, laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Kemudian, bagaimana contoh penerapan sikap akuntabel untuk ASN? Yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efisien dengan membuat laporan serta bukti penggunaan kekayaan tersebut. Yang ketiga, kompeten. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Dan bagi ASN, kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Kompetensi sendiri meliputi satu, kompetensi teknis, yang mana merupakan keterampilan yang diukur dari spesialisasi bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial, yang mana merupakan keterampilan yang diukur dari pengalaman mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural, yang mana merupakan keterampilan yang berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian, bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi ASN? Yang pertama, melalui pendidikan dengan tugas atau izin belajar. Yang kedua, melalui pelatihan, yaitu melalui pelatihan teknis atau pelatihan online. Contoh perilaku kompeten bagi ASN yaitu membantu orang lain belajar mengenai hal-hal yang diketahuinya. Harmoni. Apa itu harmoni? Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur dan hukum alam semesta. Mengapa kita terutama ASN perlu menjadi harmoni? Salah satu kunci sukses kinerja pegawai dalam suatu organisasi berawal dari tempat kerjanya. Energi dan suasana positif bisa meningkatkan suasana hati yang positif pula bagi pegawai, sehingga produktivitas pun juga akan meningkat. Lalu, sebagai ASN, perilaku apa saja yang dapat kita lakukan untuk mendukung suasana yang harmonis? Tentu saja yang pertama adalah rasa toleransi. Yang kedua adalah empati, dan yang terakhir adalah keterbukaan terhadap perbedaan. Bagaimana dengan contohnya? Kita bisa bersikap toleran dan menghormati perbedaan untuk bersikap adil dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Loyal. Sebagai pegawai negeri sipil, kata loyal dapat diartikan sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loyal
dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dengan panduan perilaku. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Dan yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Langkah konkret ASN agar mampu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan lainnya dapat dilakukan dengan yang pertama, pemantapan wawasan kebangsaan. Yang kedua, meningkatkan nasionalismenya kepada bangsa dan negara. Sikap loyal warga negara dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara. Salah satunya dengan cinta tanah air dengan aksi membeli dan memakai produk-produk buatan dalam negeri. Yang keenam adalah adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif merupakan kemampuan mengubah diri untuk menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Kemampuan beradaptasi ini harus dimiliki oleh organisasi maupun individu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik. Apakah kaitan adaptif dengan ASN? Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Adapun ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, dan memperhatikan kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance merupakan sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance atau pemerintahan. Whole of government merupakan pandangan yang menjelaskan bagaimana instansi pelayan publik bekerja lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Berikut adalah panduan perilaku kolaboratif. Di antaranya, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.